wa ala alihi wa ashabihi ajma'in wa ba'd. Ikhwani al-a'izza hafizakumullah. Alhamdulillah alladzi ahyana ba'da ma amatana wa ilaihi nusyur. Segala puji bagi Allah yang telah membangunkan kita dari tidur kita sehingga mengembalikan energi kita, mengembalikan kekuatan kita. Dengan tidur kita memiliki badan yang lebih sehat. Kalau tadi di antara kata makhluk adalah kita diperintahkan untuk melihat bagaimana tidur. Di antara tanda-tanda kekuasaan Allah adalah ketika kita melihat tidur kita, betapa tadi malam kita memiliki badan yang lelah, capek, pusing, pegel, ngantuk dan lain sebagainya. Ternyata dengan tidur, dengan merehatkan semua organ tubuh kita sehingga oksigen kembali mengaliri tubuh kita, kebutuhan oksigen kita terpenuhi, darah kita mengalir dengan lancar, mengganti sel-sel yang sudah mati menjadi lebih baik dan lebih sehat, dan kita bangun dalam keadaan bugar kembali. Jadi tidur adalah merupakan nikmat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Orang yang diberikan kemudahan untuk tidur, maka dia memiliki perasaan yang sangat tenang, memiliki pikiran yang sangat tenang, memiliki hati yang juga tenang. Karena ketenangan adalah bagian dari keinginan kita bersama. Sebagian orang sulit sekali tidur karena banyak pikiran, banyak persoalan, sehingga sangat sulit untuk bisa merasakan tidur. Suasana kebatinan kita menjadi gelisah, dan itulah yang kemudian menjadi gambaran kita nanti ketika berada di akhirat. Kekhawatiran kita, kegelisahan kita, ketakutan kita menjadikan kita menjadi sangat capek, menjadi sangat lelah, memikirkan nasib kita ketika berada di yaumil hisab, berada di yaumil mizan, sehingga pada hari kiamat nanti hari-hari itu panjang dan melelahkan. Kalau kemudian diibaratkan satu hari bagaikan 1000 tahun, maka kita pun juga pernah merasakan ketika berada dalam kondisi gelisah. Saat malam kita gelisah, saat malam kita tidak tenang, maka malam itu menjadi sangat lama dan sangat panjang. Saat kita berada di pesawat dalam keadaan gelisah, takut, guncangan, dan lain sebagainya, maka 2 jam yang kita jalani di pesawat hanya untuk pergi ke Malaysia, ke Palembang atau ke NTB yang menempuh jalan cuma 2 jam, ternyata membuat waktu kita berjalan begitu lambat. Berbeda dengan masa-masa di mana ketika kita gembira, masa-masa di mana kita bahagia. Maka yang kemudian membedakan kita waktu kita berjalan cepat atau lambat adalah suasana batin kita. Kalau batin kita ini dipenuhi dengan rasa kegembiraan, senang, riang, ceria, maka hari-hari berjalan begitu cepat. Dan inilah yang kita rasakan. Ternyata kita menjalani 2 hari ini begitu cepat. Jadi baru kemarin kita bersiap-siap untuk berangkat, ternyata kita hari ini sudah bersiap-siap kembali untuk pulang. Rasanya 2 hari bukan menjadi waktu yang lama bagi kita untuk bersama. Karena kalau kita hanya berkumpul dalam waktu seminggu sekali, kurang dari 2 jam, kalau tepat waktu, kalau terlambat 1 jam. Kalau nggak ada Ustaz, nusuk ya, nusuk. kalau nggak ada Ngomong kelar nusuk. Cepat lagi. Tidur. Maka waktu kurang bagi kita untuk bersama. Jadi kita tidak akan bisa merasakan kedekatan kita. Kita tidak akan bisa mengetahui secara dalam teman kita, kecuali kita memiliki waktu yang lama bersama dengan teman-teman kita, dengan orang yang kita cintai. Maka berapa waktu lama pun yang kita butuhkan untuk ngobrol bersama, maka tidak akan cukup untuk menghabiskan cerita-cerita kita.
Ini kalau kemudian habis ini kita ngopi bersama, makan bersama, ngobrol bersama, kita tidak merasakan waktu berjalan begitu cepat. Tiba-tiba jam 7, tiba-tiba jam 8, ya. Dan seterusnya dan seterusnya. Dan memang kita punya waktu yang lama bersama seperti ini. Ya, seminggu sekali itu tidak cukup karena sudah diisi dengan aktivitas yang padat. Ya, tilawah, kemudian kultum, kemudian materi, kemudian kodoya. Di situ pulang, tidak ada waktu karena kita sudah harus diburu-buru untuk pulang karena waktu kita sudah malam. Jadi inilah waktu yang sangat tepat untuk bisa kita gunakan saling mengakrabkan gitu. Nah, sayangnya memang kegiatan ini kita lakukan setahun sekali. Di Cipamingkis pun kita juga bisa pernah merasakan waktu itu. Pertama ya kan, kita di warung itu ngobrolnya panjang lebar, nggak terasa sudah sore gitu kan. Padahal di curugnya itu juga sebentar aja gitu. Dan itu nggak cukup kalau sehari, memang harus ada nginepnya. Ya kan? Kalau nggak ada nginepnya itu ya kan, masih belum begitu mendalam ya kan, keakraban kita. Ya, itu yang dilarang Allah ya. Maka kalau hari ini tidak ikut ya berarti nunggu lagi 2 tahun lagi. Maksudnya kita mau rela 2 tahun lagi. Nah, tahun depan belum tentu ikut lagi ya 3 tahun lagi. Apalagi kita terakhir yang ke Kapulaga itu ya 2018. Berarti sudah 2018, 2020, 4 tahun. 4 tahun baru rela kali ini gitu kan. Kalau kita kan ada Cipamingkis. Sebelum Cipamingkis kemana? Kopi Sebelumnya ya ikut ke ini ya, mana? sudah habis di Pangandaran. Tahun 2000 berapa ya? 2019 sebelum pandemi. ada Pak Azwar masih ya. Iya. Maka paling tidak, setahun sekali lah kita. Memang pindahnya itu 2 kali. Tiap bulan dia. Itu yang Sekali bujang, sekali sama keluarga. Cuman ya, kalau kita setahun sekali ya, keluarga baik. mudah-mudahan nanti rekla berikutnya itu sudah berpasangan semua. Amin. Sekarang sudah. Masuk Ustaz gimana? Ya berpasangan semua. Oh ya. Kan bersama keluarga reklanya. Iya. Masa ada yang jagain anak-anak? Enggak boleh. Ada yang dituju Ustaz? Nah, ada. Oke ya. Karena bila rahmatullah, sejak kita hidup, maka sesungguhnya ya, siklus ujian itu sudah dimulai. Bahwa Allah ciptakan kita hidup, lalu kita dimatikan oleh Allah, maka semua itu adalah bagian dari ya, refleksi ujian. Walladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Kalau kematian, jelas bahwa kematian itu membuat kita berusaha untuk meraih amal yang terbaik. Setiap orang yang sudah dikasih tanda-tanda kematian, maka dia akan berusaha untuk berbuat baik. Orang akan tersadar kalau dia sedang sakit, ya, karena sakit sangat dekat dengan kematian. Ya. Orang ketika melihat saudaranya ada yang meninggal dunia, orang tuanya meninggal dunia, maka dia akan bisa langsung mengambil ibrah, ya, bagaimana merasakan ujian berupa kematian, sehingga dia bisa berusaha untuk bagaimana mempersiapkan diri sebelum terjadinya kematian seperti yang dialami oleh saudaranya. Tetapi yang kemudian menjadi perhatian kita adalah ketika kita diciptakan oleh Allah menjadi makhluk yang hidup. Itulah kesempatan yang pertama dan terakhir, satu-satunya kesempatan bagi kita untuk liyabluwakum ahsanu amala, untuk menjalani ujian apakah kita sanggup menjadi orang yang ahsanu amala atau tidak. Sejak kita lahir ya, sampai saat ini dan kemudian nanti meninggal dunia, semuanya itu adalah ya, rangkaian ujian yang ujungnya adalah agar kita mampu untuk menghadapi ujian itu dengan ahsanul amal, ya, dengan melahirkan amal-amal yang terbaik. Oleh karenanya, sejak kita balik,
maka semua yang kita hadapi adalah ujian. Ya. Saat kita balik maka kita diuji dengan perintah-perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sudah tiba masanya kamu sholat, sudah tibanya kamu puasa, sudah tibanya kamu beramal-amal yang soleh. Karena sudah ada catatan amal perbuatan. Apakah kita sanggup menghadapi ujian itu? Tidak semua orang bisa sanggup menghadapi ujian itu. Bahkan sedikit secara persentase orang yang sanggup menghadapi ujian itu. Yang mayoritas adalah orang mengabaikan sholatnya, mengabaikan ibadah puasanya, ya, mengabaikan kewajiban-kewajibannya, kewajiban thalabul ilminya. Ya. Saat kemudian kita bekerja, lulus kuliah, maka kita diuji, pekerjaan mana yang kamu pilih? Allah siapkan banyak sekali pekerjaan. Mana yang dipilih? Ada pekerjaan yang sesuai dengan profesi kita atau keahlian kita. Ada pekerjaan yang tidak sesuai dengan keahlian kita. Kita ahli di bidang apa misalnya? Kita sekolah di STM, sekolah di SMK. Lihat pekerjaannya apakah sesuai dengan keahlian kita. Kita kuliah di fisik, kuliah di ini, kuliah di itu. Apakah sesuai dengan profesi keahlian kita? Tidak semuanya sesuai. Karena memang pekerjaan itu memang Allah siapkan dan kita disuruh memilih. Ada yang sesuai belum tentu baik bagi kita. Ada yang tidak sesuai bukan berarti buruk bagi kita. Karena tidak sedikit orang yang pekerjaannya sesuai tapi justru menjerumuskannya. Tidak sedikit orang yang tidak sesuai dengan keahliannya tapi justru meningkatkan kualitasnya. Maka yang terpenting adalah semua pekerjaan yang kita geluti sesuai dengan keahlian kita atau tidak, sesuai profesinya dengan keahlian kita atau tidak, maka semuanya harus mampu untuk liyabluwakum ahsanu amala, ayyuhum ahsanu amala. Semuanya mampu untuk menjadikan kita semakin baik amal kita. Maka jangan sampai kemudian kita gagal dalam menjalani ujian itu. Kita memaksakan diri mengerjakan pekerjaan yang sesuai dengan keahlian kita, tapi justru kita tidak menjadi orang yang ahli dalam beramal soleh. Dan ketika kita bekerja, kemudian sukses, sukses, pekerjaannya halal, tidak haram. Ketika sukses, maka kembali kita diuji oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apakah hasil yang kita kerjakan itu, pendapatan yang kita dapatkan itu dapat kita gunakan dengan sebaik-baiknya atau tidak? Ketika kita gagal di ujian ini, maka tidak ada keberkahan dalam pekerjaan kita. Ada orang yang mendapatkan pendapatan dengan cara yang halal, tapi membelanjakannya dengan cara yang haram, sehingga tidak berkah bagi kita. Keberkahan itu tidak hanya ditandai dengan banyak atau tidaknya pendapatan kita. Berkah atau tidaknya yang kita dapatkan adalah ditandai dengan apakah kita jadi kembali kepada apakah kita menjadi lebih baik atau tidak. Kalau banyaknya pendapatan kita membuat kita tidak lebih baik daripada sebelumnya, maka ada ketidakberkahan di situ. Kemudian kita diuji ketika kita sudah bekerja, sudah mendapatkan penghasilan, diuji. Ya kan? Ketika kita milih pasangan, mau pilih yang mana? Ya kan? Yang solehah atau yang tidak solehah? Yang cantik atau yang tidak cantik? Ya. Muslimah atau non muslimah? Ya. Karena tidak sedikit orang kemudian hanya mengandalkan cantiknya saja, kayanya saja, nasabnya saja, tapi tidak lidininya. Ya kan? Tidak beragama, tidak seagama dengan kita. Ya. Tidak solehah, tidak beragama yang sama dengan kita. Akhirnya menjadi fitnah, menjadi ujian berat bagi kelangsungan hidup kita. Ya. Tidak seperti di awal-awal pernikahan. Ketika jadikan anak, kemudian ya, anaknya ikut ibunya, ya.
anaknya tidak terdidik dengan baik, semua menjadi ujian. Ya. Kemudian ketika kita sudah diberikan anak juga, di situ ada ujiannya. Ketika kita beraktivitas juga sudah ada ujiannya. Ya. Aktivitas kita saat ini misalnya juga banyak ujiannya. Ya. Dan ujian itu ada yang berat, ada yang ringan. Karena kita diperintahkan untuk berangkat dalam keadaan berat atau ringan. Infiru khifafan wa thiqala. Berangkatlah kamu dalam keadaan ringan atau dalam keadaan berat. Yang enggak ada masalah sama sekali di keluarganya, enggak ada yang gondeli, enggak ada kendala biaya, enggak ada kendala kesehatan, enggak ada kendala apa-apa, maka dia berangkat dalam keadaan khifafan. Yang ada kendala keluarga, digondelin sama keluarganya, jangan berangkat. Yang digondelin sama anaknya, besok ada agenda bersama orang tua, interview, berangkat juga gitu. Ya itu fikolan itu, fikolan itu berangkat juga. Yang ada kendala keuangan, berangkat juga fikolan. Yang ada kendala kesehatan, pas berangkat pusing-pusing, ya kan? Yang pas berangkat bengek, pas berangkat teriak-teriak, itu fikolan. Saburan. Orang tua. Yang paling gimana Pak Isam? Paling berat Pak. Lu sangat ringan, karena lu udah sana paling utama. Paling ringan, no problem gitu kan, nggak ada problem apa-apa, semuanya siap semua. Ya kan? Jauh-jauh hari udah dipersiapkan. Memang begitu, selalu ada khifafan, ada fikolan. Ketika kita berangkat fikolan juga sama. Suasana terang, yuk khifafan. Suasana hujan, yuk fikolan. Gitu kan? Tidur di rumah. Masa lupa suruh jalan. Hujan masa lupa suruh jalan. Hujan. Adem. Maka lihat bagaimana orang-orang Bani Israel diuji oleh Allah Subhanahu wa taala. Sejak mereka meninggalkan Mesir, meninggalkan musuh utama yang dianggap sangat-sangat berat, lepas dari kedoliman Ramses, Firaun. Maka sepanjang perjalanan pulang kampung itu banyak sekali ujian. Untuk sampai kepada tujuan yaitu Palestina itu banyak sekali ujian. Ketika mereka sebelum sampai Palestina, dan Palestina itu dikuasai oleh raja yang zalim, yang kejam, mereka kemudian berkumpul, mereka menetap di dekat Bukit Sinai. Itu banyak sekali ujian. Mereka diuji. Kalau nggak ada pemimpin, gimana jadinya? Nggak ada yang bimbing, bagaimana jadinya? Dipanggillah Nabi Musa 40 hari. Kaumnya dititipkan kepada Harun. Jadi ditinggal sebentar. Nggak ada kepemimpinan dari Nabi Musa. Ada penggantinya Nabi Harun yang tidak setegas Nabi Musa. Nggak memiliki mukjizat seperti Nabi Musa. Apa yang terjadi? Terjadi ya kan, keguguran. Al-mutasaqitun, orang-orang yang berguguran. Ya, mereka ittakhadhu al-ajla. Mereka menjadikan patung sapi betina menjadi Tuhan. Itu kegagalan. Dan mereka kemudian dihukum faqtulu anfusakum. Ya. Mereka yang tidak bertaubat dibunuh. Jadi hukuman dulu kalau murtad itu dibunuh, murtad langsung bunuh diri itu kan hukumannya. Faqtulu anfusakum. Ujian berikutnya adalah ya kan, ketika diajak oleh Nabi Musa sendiri untuk melawan pasukan yang besar, ya kan, disebut oleh Allah dalam Al-Quran itu Jabari, karena takulaha abadan,
mereka mengatakan kami tidak akan memasuki Palestina selama di situ masih ada raja yang kejam. Itu ujian lagi. Jadi ayo kita berperang, ayo kita melakukan pekerjaan yang berat melawan raja yang kuat. Ini juga banyak yang guguran, ya kan? Mereka sebagian, walaupun tidak semuanya. Lalu dalam Quran itu enggak disebutkan sebagian, tapi seakan-akan menggambarkan semuanya, ya kan? Mereka mengatakan idhab anta wa rabbuka faqatila inna hauna qa'idun. Ya, kalau mau perang aja sendiri, kami duduk-duduk di sini. Ya, kalau mau perang aja sendiri, kami di rumah. Itu dia. Berat, jauh tempatnya. Ini kan rela terjauh pertama kita. Iya. Pangandaran itu? Terjauh bukan berarti terlama. Pangandaran sama sini sama. Pangandaran jauh. Kalau lama ya 10 jam. Lampung. Lampung juga. Makanya biasa. Jauh Lampung. Iya. Jauh. Itu kan berat, kan? Medannya berat. Ada apa di sana gitu. Ada mini-mini. Ada kakap, ada duren. Lampungnya cuma situ doang. Kalau Lampungnya sampai tangga musuh. Akhirnya ada idhab anta wa rabbuka faqatila inna hauna qa'idun. Udah Pak Ketua berangkat aja sendiri, ya. Sama Ustaz. Inna hauna qa'idun. Udah kita duduk-duduk aja di sini. Nah, itu ujian. Dan kemudian apa? Hukumannya adalah yatihuna arba'ina sana. Ya, yatihuna fil ardi arba'ina sana. Mereka kemudian berangkat dalam keadaan terpaksa mau pulang kampung, ya kan, ke Palestina tersiap-siap, nggak pernah sampai selama 40 tahun, ya kan. Dan hukumannya luar biasa itu. Jadi kurang ajaran Bani Israel kepada Nabi Musa itu hukumannya luar biasa. Tersesat di padang pasir selama 40 tahun, tidak menemukan jalan. Jadi hari berangkat dari sini, ya besoknya di situ lagi, muter aja, banyak menyampaikan. Dan dalam keadaan apa namanya, hidung mereka itu tidak normal. Ya. Ada binatang yang masuk ke dalam hidung mereka yang sakit, yang menyakitkan. Jadi kalau ada binatang masuk ke kuping kita atau hidung kita kan nggak nyaman gitu. Hukumannya dan 40 tahun luar biasa. Sampai kemudian Nabi Musa dalam perjalanan itu meninggal dunia. Nabi Harun juga meninggal dunia. Jadi kalau Palestina itu seperti di Palestina lagi nggak salah? Atau mereka nyasar? Nabi Musa nggak nyampe ke Palestina. Oh, tapi Nabi Harun juga di Bani Israel ada nyampe di. nyampe yang Paulus Paslah. Oh, Akhirnya mereka kemudian setelah Nabi Musa nggak ada, Nabi Harun nggak ada, baru kemudian mereka sadar. Maka kemudian waqala lahum nabiyyun. Ya. Jadi mereka ada nabi baru namanya Nabi Yusha bin Nun, muridnya Nabi Musa. Jadi waqala lahum nabiyyun, ini Allah berbahasa lakum tauba malika. Itu adalah Nabi Yusha bin Nun, pengganti Nabi Musa. Ya. Tapi bukan rasulnya, karena dia mengikuti Taurat. Jadi mereka ketika nggak ada pemimpin, Nabi Musa nggak ada, Nabi Harun nggak ada, akhirnya mereka mengatakan ib'ats lana malikan nuqatil fi sabilillah. Utuslah kepada kami kalau begini mau perang, baru mau perang. Sudah tahu hukumannya berat begitu, udah kita baru mau perang. Tapi syaratnya apa? Ada syaratnya, gitu kan? Nanti ujian juga dengan ib'ats lana malikan. Pilih raja yang akan memimpin kami untuk berperang. Tapi ujian ini juga gagal juga. Ketika ternyata yang dipilih adalah Tolong. Mereka menyepelekan, ya. Kecil kumpul. Iya, rajanya begini, ya kan? Rajanya nggak pantas lah, ya. Rajanya nggak cocok. Akhirnya mereka protes, ya kan? Mereka tidak mau dipimpin oleh orang yang mengatakan nahnu ahqqu bil mulki min walau tas'atan minal mal. Ya kan? Yang jadi pemimpin harusnya kami, bukan Tolut. Karena Tolut tidak memiliki duit. Mungkin apa? Ya kan?
Jadi persepsi penguasa itu adalah orang yang berduit, itu persepsinya Bani Israil. Ya. Pokoknya jadi penguasa harus yang berduit. Ya. Maka kemudian Allah menyampaikan, Inna Allah yang kemana Allah Subhanahu Wa Taala memberikan kelebihan kepada Qarun dengan ilmunya, saatan minal mal, ya apa namanya saatan minal ilmi, memiliki ilmu yang luas dan wazadahu bastatan fil ilmi wal jism, dan memiliki badan yang kuat. Nah, itu yang kemudian menjadi raja. Jadi itu juga sudah menjadi ujian. Banyak yang kalau bahasa kita itu tidak mau menerima keberadaan Raja Qarun. Gimana sih orang, ya kan, terjadi pemilihan presiden misalnya, kemudian jadi presiden, dia nggak serap, gitu kan? Kadrun. Ya, jadi kadrun, nggak serap. Cuma ini kan yang milih Allah kan pasti benar. Karena yang milih KPU belum tentu benar. Ya, kan? Jadi banyak yang nggak serap di situ. Akhirnya apa? Kembali dikumandangkan perang. Karena tujuannya adalah kita tidak bisa masuk kalau nggak perang melawan raja di Palestina itu. Nah kemudian Raja Qarun sudah kita berangkat. Ya, lalu diuji lagi di tengah perjalanan. Inna Allah mubtaliikum binarin faman syariba minhu falaysa minni. Diuji dengan air. Inilah yang kemudian akan membersihkan mana orang-orang yang layak, ya, naik memiliki prestasi, ya kan? Mana yang gagal. Ujiannya cuma air saja, ya. Ujiannya cuma air. Siapa yang minum, maka dia akan gagal. Siapa yang nggak minum kecuali secawung saja, maka dia yang menang. Ya kan? Kegal, berikan air, seciduk air, pakai tangan. Ternyata dia bukan hanya minum air, mandi minum. Jadi sampai mandi, masuk ke dalam air, ambil minum sebanyak-banyaknya. Mumpung nih, kan? Jadi hanya sedikit yang kemudian mentaati itu, ya kan? Hanya minum sedikit. Dan itu yang kemudian diberikan kemenangan. Gak apa-apa sedikit, tapi dia orang yang taat. Yang lain mati tadi. Enggak, dia mengatakan setelah melewatin melewati sungai kan mereka mengatakan, ya kan? Mereka mengatakan raja-raja itu raja musuh itu berat sekali, musuh itu kuat sekali. Dia udah melempem duluan semangatnya. Nah itu yang kemudian dia tidak bisa melanjutkan perjalanan. Kalau maka Rasul Jalut atau ini, gitu kan? Ketika mereka sudah menghadapi itu, mereka tidak memiliki semangat. Dan hanya orang yang tadi yang sukses tadi, yang taat tadi, yang sukses menghadapi ujian itulah yang kemudian disebut oleh Allah kami fiatin qalilatin wala fiatan katsiratan fi. Makanya syarat menang itu kan taat, ya. Wa atiullah wa rasulahu wa la tanaza'u fatafshalu wa tadhaba riyahukum. Jadi taat kepada Allah dan Rasulnya. Baru kemudian kalau mau menang jangan bercerai-berai. Nah, karena kalau kamu tidak taat kepada Allah dan Rasul, kamu tidak bersatu, bercerai-berai, maka fatafshalu, kamu gagal. Wa tadhaba riyahukum, dan tidak ada wibawa sama sekali. Tidak ditakuti oleh itu. Dan itu yang kemudian juga terjadi di perang Uhud. Ketaatan menjadi kunci kemenangan, kemaksiatan kunci kegagalan. Ya, ketika 50 pemanah ya Rasul, ya, pasukan Islam diperintahkan untuk memanah di bukit rumah. Ternyata setelah mendapatkan tanda-tanda kemenangan, ghanimah sudah mulai dikumpulkan. Ini 40 orang turun, tinggal 10 orang. Dan itu karena tidak taat. Padahal yang nggak taat kan cuma 40, ya kan? Yang 10 masih taat. Ya. Itu aja menjadi bencana bagi semuanya. Bahkan yang taat ini meninggal semuanya. 10-10-nya ini meninggal semuanya. Di atasnya meninggal semuanya. Dibantai sama Khalid bin Walid kan. Ya. Yang 40 yang nggak taat itu malah selamat gitu kan. Walaupun ada yang mati juga karena yang meninggal kan banyak tuh, 70 orang kan. Ya. Jadi gara-gara ketidaktaatan kemudian menyebabkan pasukan yang sudah berada di atas angin kalah juga. Jadi ketidaktaatan bisa
membuat kalah, ya, ketidaktaatan sebelum terjadi peperangan bisa menyebabkan kekalahan. Ketaatan pada saat peperangan juga menjadi penyebab kekalahan. Sehingga ketaatan itu harus dari awal, ya kan, sebelum mulai, setelah mulai, dan setelah. Ya, pas mulai kemudian setelah harus taat terus, harus stabil. Taat kepada Allah dan Rasul. Maka mungkin antum pernah mendengar cerita namanya Bal'am bin Ba'urah. Itu yang disebutkan oleh Allah dalam Al-Quran itu, dia diberikan keilmuan yang luar biasa, ya kan? Diberikan pemahaman terhadap Taurat. Ya kan? Tidak ada orang Bani Israel yang lebih pintar memahami Taurat kecuali Bal'am bin Ba'urah. Tidak disebut namanya, tapi disebutkan isyaratnya di situ. Dalam tafsirnya disebutkan siapa sih namanya, itu Bal'am bin Ba'urah. Diperintahkan oleh Nabi Musa ke Madian, ke suku Kan'an untuk berdakwah. Dan dia ini mustajab doanya. Ini mustajab doanya, Bal'am ini mustajab, pintar mustajab. Tetapi ketika dia sampai di Madian, dia dirayu, diberikan harta yang banyak, dijadikan pemimpin, diberikan wanita yang cantik untuk tidak berdakwah. Digoda. Dan anehnya, dia menerima tawaran itu. Dia tidak mendakwahkan dakwah Nabi Musa sebagaimana misi pertama, dan dia menerima tawaran orang-orang Madian untuk tidak berdakwah. Ada cerita yang agak kurang nyambung di situ nantinya. Saya nggak tahu, nggak bisa mengurai talinya. Karena pada saat itu kemudian mereka diserang oleh pasukan Musa. Pertanyaannya kapan itu? Ya, Nabi Musa masih ada. Dan Madian itu melewati Palestina. Ya. Karena kan Palestina di sini, kemudian Palestina di sini, Madian kan di Jazirah Arab, di daerah Tabuk sana, tempat dulu Nabi Musa melarikan diri gitu. Dan Bal'am ini kemudian ketika diserang, orang-orang pada berdoa, minta Bal'am supaya berdoa. Bal'am doakan supaya Nabi Musa dan pasukannya hancur. Wah, Jadi mereka tahu Bal'am ini doanya makbul, ya kan? Makanya dia minta. Ya, akhirnya, loh bagaimana saya mendoakan Nabi Musa hancur? Kalau saya kesini disuruh Musa kok. Ya kan? Akhirnya dirayu, pokoknya orang rakyatnya itu ngamuk di situ. Pokoknya harus mau. Ya kan? Akhirnya dia menerima. Ketika dia berdoa menghancurkan Musa, selalu kelibat nih mulutnya. Dia nggak bisa menguasai mulutnya. Harusnya kan gini, ya Allah hancurkanlah Musa dan berikanlah kami kemenangan. Itu selalu kelibat. Ya Allah hancurkanlah kami dan menangkanlah Musa. Dan dia nggak bisa menguasai itu. Setiap keinginannya untuk mengucapkan yang dia inginkan, itu selalu yang terucap kebalikan. Ya, begitu terus. Sallallahu alaihi wasallam. Akhirnya kemudian karena orang yang berilmu tahu kita nggak mungkin bisa mengalahkan Musa. Ya kan? Atau mungkin kalau diurai talinya itu mungkin Nabi Musa sudah nggak ada di situ. Ini pasukan Musa tapi Musa nggak ada. Karena kemudian yang akan dirayu itu adalah pemimpin yang tertinggi di situ, orang paling berilmu di situ untuk dijerumuskan. Maka kemudian Bal'am ini karena orang berilmu tahu bahwa yang membuat orang itu kalah, pasukan Islam itu kalah, pasti maksiat. Itu tahu dia. Akhirnya dia meminta satu orang wanita, cuantik, pakai sewang Bal'am, cuantik biasa, cuantik bawapi. Emang bahasanya begitu, cuantik. Untuk apa? Untuk menggoda tadi pemimpin Bani Israel yang menyerang tadi. Dan itu bukan Nabi Musa. Ada namanya, saya lupa, ambil kalian.
sejarahnya. Digoda supaya berzina sama dia. Dan berhasil. Jadi orang alim, orang berilmu, ya kan? Orang soleh, pemimpin orang Bani Israil yang paling pintar di situ berzina dengan perempuan yang dikirim oleh Balaam ini. Ustaz tunjuknya jangan ke Nokia. Bukan. Itu seorang juga maksudnya. Asalnya akhirnya berzina juga, ya kan? Berzina. Kemudian ada orang soleh lagi, yang lain lagi, ada namanya juga saya lupa namanya, kalau aneh-aneh. Datang ke sini mendapati pasukan itu banyak yang berzina. Apa yang dia lakukan? Semua orang yang berzina dibunuh sama dia. Satu-satu dibunuh, termasuk yang tadi itu, ya, dibunuh semua. Jadi orang dulu tuh hukumannya begitu, kalau melawan maksiatan bunuh gitu kan. Kamu bisa lihat cerita lengkapnya itu ya. Dia baru datang, dia waktu itu meninggalkan tempat situ, tidak ada di sini. Diutus ke tempat yang lainnya, berdakwah tempat yang lain. Pas lagi ke situ, udah hancur ke pasukannya, pada melawan kemaksiatan, maka dibunuh sama dia. Ya. Nah itu kejadiannya terus putus di situ tuh, nggak ada kelanjutannya tuh gimana. Karena yang paling penting adalah bagaimana peristiwa Balaam tadi apa, bagaimana nasibnya Balaam, ya, itu juga perlu dicari lagi referensinya. Ya. Tapi maksud saya adalah tadi, yang membuat pasukan Bani Israil itu kalah, tidak sanggup untuk menaklukkan Balaam, orang-orang Madia, itu adalah kesehatan tadi. Jadi itu dipahami betul oleh Balaam dengan menyuruh perempuan untuk merayu orang-orang Bani Israil. Ya. Lemahnya di wanita ya, wanita itu. Oh iya. Lama kok wanita kami hikmah. Simpulannya Hikmah pas hikmah. Jawabannya apa Yogi? Mik. Ya. Jadi tidak semua orang alim sanggup menghadapi ujian perempuan. Bukan gitu. Kalau saya sanggup. Emang Pak Novi ahli. Tadi kan Kalau saya nggak sanggup, saya orang bilang. alim gitu. Makanya dicari solusi. Ya? Makanya dicarikan solusi. Iya. Solusi satu-satunya ya menikah itu. Ya kan? Menikah. Dan lebih dari satu, itu satu-satunya. Lebih dari satu, kan? Artinya ya kita kan masing-masing, ya kan? Kemampuan masing-masing, kemauan juga masing-masing. Yang mau dan mampu, nah itu bisa. Keberanian Ada jalannya. Ada yang mau tapi tidak mampu, ada jalannya. Ada yang mampu tapi tidak mau, ada jalannya. Semua diberikan, ya kan? Dan Allah sudah mengukur bahwa kita itu ya mungkin mampu lebih dari 4, mungkin mau lebih dari 4. Tetapi Allah lebih tahu. Semau-maunya kita, semampu-mampu kita, ketika lebih dari 4 pasti bermasalah. Itu udah pasti gitu kan. Karena Allah tahu kita diciptakan jadi seperti apa. Ya. Satu-satu dulu. Wah, ini keberatan waktu. Dikasih 4 dulu. Jadi kembali kepada bahwa perjalanan Bani Israil tadi itu adalah semuanya ujian kita, dan kita juga banyak ujian. Ujuran itu juga ujian, itu ujuran. Bangun, Orang-orang yang punya darah tinggi, kolesterol tinggi, ya ini ujian nih kan, nggak dimakan, ngiler dimakan nanti naik gitu kan. Waduh. Berarti kan yang ikut kan. Satu aja Bang. Saya Satu mulut Pak. Satu keranjang. Satu keranjang. Ya, mudah-mudahan akhir perjalanan kita nanti ini semuanya baik semua. Pulang kembali kita mendapatkan banyak kenangan. Amin. Banyak ya apa namanya pengalaman. Masya Allah kita mendapatkan dengan ini kita tahu persis ini. Taruh kita itu luar biasa.
Banyak informasi, banyak hal baru kita dapatkan yang semalam. Padahal ta'aruf kan ada sering kan. Setiap ada orang yang baru masuk ta'aruf. Tapi tadi malam ini termasuk ta'aruf yang cukup luas gitu kan. Banyak banyak informasi yang masuk gitu yang kita dapatkan gitu kan. Ya kalau ta'aruf simpel setiap pekan kita ta'aruf itu ya sedikit sekali dapat kita dapatkan. Tapi tadi malam luar biasa. Perlu diulang, Ustaz. Dan ustaznya itu 40 tahun. Dan setiap ta'aruf pasti ada hal yang baru yang kita ungkapkan. Tahun depan lagi. Nah kan nanti kalau tahun depan kita kumpul lagi ta'aruf lagi juga ada yang baru gitu kan. Mungkin ada yang istrinya baru, anak baru, pekerjaan baru, ya kan. Ada hal yang belum diceritakan, ya kan. Pengantin baru. Pengantin baru. Udah lagi dah. Lalu mencucu. Mantu baru. Iya. Satu baru. Seperti dia. Oke ya. Yang terakhir simpel saja, walaupun materinya bisa panjang itu tentang bahwa tadi kalau ujian itu adalah perintah dan larangan Allah Subhanahu wa taala, maka perintah Allah itu ada yang memiliki makna timbal balik, ada yang dua arah, ada yang memiliki satu arah. Ada perintah Allah yang bersifat satu arah. Ya, misalnya kamu sholat itu sholat, kamu puasa ya kamu puasa. Tapi ada perintah yang timbal balik. Yang itu adalah timbal baliknya karena perintah itu berkaitan dengan hubungan sosial. Contohnya misalnya ketika kita melakukan kebaikan, maka kebaikan itu timbal balik. Bukan orang tertentu saja dituntut untuk melakukan kebaikan, tapi juga harus dibalas dengan kebaikan lagi. Jadi wa ta'awanu 'alal birri wa taqwa. Kalau orang nolong kita, ya kita tolong dia, gitu kan? Ta'awan itu saling tolong menolong. Jadi kalimat perintah saling namanya musyarakah bainal itsnaini itu adalah perintah timbal balik. Tidak hanya satu pihak, tapi pihak yang lainnya juga diperintahkan hal yang sama. Begitu pula larangan. Larangan juga ada yang perintah yang searah, ada yang dua arah. Perintah yang searah adalah misalnya kamu jangan mencuri, jangan berzina, jangan ya korupsi, macam-macam. Tapi ada timbal balik, yaitu hubungan sosial. Misalnya wala tabaghadu, jangan saling membenci. Jadi, jangan sekedar meminta orang lain tidak membenci kita juga jangan membenci orang, gitu kan? Sama, gitu. Wala tadabaru, jangan meminta orang lain memperhatikan kita juga diperintahkan untuk memperhatikan orang lain. Wala tadabaru, jangan saling berpaling, saling melengos, ya kan? Hendaknya saling menyapa. Siapa yang lebih cepat menyapa, dia yang terbaik. Siapa yang memulai, yang terbaik adalah alladzi yabda'u bisalam. Yang pertama kali memulai dengan salam. Makanya itu balik. Assalamualaikum, waalaikumsalam, gitu kan? Wala tahasadu, jangan saling menghasudi, jangan mengajak, jangan meminta orang lain tidak hasud sama kita juga jangan hasud sama dia. Wala tadzalamu, jangan kamu saling mendzalimi. Jangan hanya sekedar minta orang lain tidak berbuat baik kepada kita juga jangan mendzalimi dia. Karena ada sebagian orang itu hanya menuntut, tapi dia tidak mau memberikan. Menuntut orang lain bantu kita, tapi kita nggak bantu dia. Ya kan? Menuntut orang dia ngasih kepada kita, tapi kita tidak mau ngasih kepada dia. Mungkin dia bisa mengasih uang kepada kita, tapi kita bisa mengasih apa? Mengasih bantuan pekerjaan, mengasih membantu meringankan bebannya dan lain sebagainya. Apa yang bisa kita bantu ya kita berikan. Kalau kita bisa bantu dengan uang, kita bantu dengan uang. Kalau kita bisa bantu dengan solusi, ya kan, kita bantu dengan solusi. Kalau kita bisa bantu dengan bantuan hukum, kita bantu, kita berikan. Kalau kita bisa membantu dengan tenaga kita bantu dengan tenaga kita, ya kan. Jadi ada perintah yang saling tadi. Maka paling maksimal kalau ada orang berbuat baik buruk pada kita membalas keburukan yang sama, itu yang paling maksimal, ya kan. Fajaza sayyi'atin sayyi'atun mithluha. Balasan keburukan yang kita terima hanya boleh membalas dengan keburukan yang sama, tidak boleh lebih. Yang terbaik apa? Faman afa wa aslaha. Satunya mungkin yang memaafkan dan memperbaiki, mendamaikan. Memaafkan itu yang terbaik. Orang berbuat buruk sama kita maafkan, yang terbaik. Ya kan? Innallaha la yuhibbul dzalimin. Karena Allah tidak menyukai orang-orang yang zalim. Karena kalau kita membalas bisa jadi balasan kita itu lebih besar daripada yang dia lakukan kepada kita.
Makanya jangan sampai kemudian kita punya prinsip ini. Balasan lebih besar daripada apa? Balasan itu lebih besar daripada perlakuan orang itu. Itu tidak, karena fajaza saya mungkin cuma itu maksimal hak yang boleh kita tuntut. Tapi kalau kita memaafkan itu lebih baik. Makanya semua kesalahan orang pada kita itu didorong untuk memaafkan. Sampai kepada hutang, orang berhutang sama kita. Itu perintahnya juga berusaha untuk dibebaskan. Tidak terbaik kan? Kita boleh untuk mana bayar itu, boleh kan? Tapi yang terbaik apa? Bebaskan. Ya. Wa antasoddaku khairul lakum. Kalau nggak dibebaskan kan wa ingkan adzuhu suratin fanadhiratun ila masyarakat. Udah kasih tenggang waktu. Tapi kalau enggak wa antasoddaku khairul lakum untuk alam udah dibebaskan. Bisa diambilkan dari uang zakat kita. Berapa utangnya? 1 juta. Ambilkan dari zakat kita. Saya kira 1 juta itu zakat kita untuk berapa tahun? Keluar dari situ. Bisa karena dia orang yang zalimin. Ya, tapi orang begitu, ya dalam rangka untuk menolongnya bukan dikasih utangan lagi. Ya, karena bukan menolong. Tapi apa? Ya kasih sodako aja gitu kan. Sodako semampunya. Nah, kalau dihutang nanti dia kebiasaan justru akan mendidik dia untuk selalu hutang dan itu tidak baik. Ya, dia harus diselamatkan. Ya, kadang-kadang kan kita tidak merasa bahwa kita itu melakukan dengan baik dan itu yang terbaik. Ya, tidak sesuai, tapi tidak sesuai dengan keinginan kita. Nah, tadi kita bisa mengatakan ya, yang terbaik menurut kita adalah kita menerima uang terus itu. Menerima setiap utang dikasih, setiap utang dikasih. Itu yang terbaik menurut kita. Padahal belum tentu itu baik bagi kita. Bisa jadi tidak dikasih utangan itu yang terbaik. Ya kan? Ya. Bisa jadi ketika kita minta tolong karena kita susah misalnya minta tolong minta uang lah misalnya, tapi nggak dikasih, bisa jadi itu lebih baik karena dengan begitu kita bisa mandiri, ya kan? Kita mandiri kemudian bersemangat untuk bekerja untuk mendapatkan uang. Kalau kita kan maunya kan udah orang kasih ke kita, kemudian kita mengatakan kalau nggak kasih dia pelit. Nah, padahal kita juga pelit. Ya, kenapa kita pelit? Karena kita tidak membantu dia. Ya kan? Harusnya kalau orang yang menjaga ifah itu adalah kita sebagaimana dia berbuat baik sama kita berbuat baik sama dia. Ya, apa yang kita kerjakan? Ya kan? Orang yang berjasa pada kita selalu memberi uang kepada kita, selalu memberikan hutangan kepada kita. Apa yang bisa kita bantu sama dia? Yo apa ngorek rumput gitu kan, apa bersih mobil, yang penting ada yang kita berikan pada dia. Ya kan? Karena apa? Karena ta'awanu bil birri wat taqwa. Kita ingin menuntut orang membantu kita, tapi kita juga membantu dia. Kan tidak, kan bantuan itu tidak selalu uang, bisa juga kebutuhan yang lain yang dia butuhkan. Tadi misalnya ya, rumahnya kotor kita bersihkan. Ya, dia mau beli pulsa listrik kita belikan, kita tolong bantu untuk belikan, beli makanan kita belikan. Pak hari ini mau makan apa saya belikan sini, itu kan bisa juga. Gitu. Jadi intinya adalah bahwa ada perintah-perintah yang nilainya itu saling, ya. Tidak hanya mengandalkan orang berbuat baik sama kita, tapi kita juga harus berbuat baik sama orang dengan kapasitas yang kita miliki masing-masing. Ini saja yang bisa saya sampaikan sebagai tausiah, ya, sebagai mauidhah untuk saling menasihati di antara kita agar kita selalu berada di jalan yang lurus. Qul hadhihi sabili ad'u ila Allahi ala basiratin ana wa man ittaba'ani. Wallahu a'lam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kalau mau ada yang mau minum susu bisa juga. Susu oh iya. Kita tahu. Susu buat Kasih sarapan dulu terus keadaannya kesini ke Museum Linggarjati. Dekat-dekat balai desa. Ini jadinya ke Cibulan atau yang ke Balusan Desa? Itu juga Anget. ada yang mana satu kolam? Iya. Nah ini lebih panas lagi San. Iya. Jauh tapi kalau sini kan Saya yang hangat aja yang panas nih. Sini, Iya. sini, Iya. sini. Berapa ya? 25 atau 30 gitu. Kalau yang di situ berapa? Yang Balusan Desa? Agak jalan kaki sedikit.